Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Dul Teknisi Amatir. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam solder panas. Oke, kali ini kita masih membahas mengenai siaran TV digital ya. Di video part 103 kemarin saya sudah menerangkan untuk pemasangan tuner TV digital ya. Ternyata masih banyak yang belum paham mengenai tuner digital ini. Jadi nanti saya akan menerangkan fitur tuner digital dan setbox. Nah, nanti perbedaannya seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Oke, sebagai pemberitahuan ya. Sebetulnya tuner digital ini itu pengganti tuner TV analog. Tetapi tuner ini bukan seperti tuner biasa ya. Karena kalau tuner biasa itu untuk outputnya itu di sini IF out, dimana IF out itu nanti audio dan video masih gabung jadi satu. Sementara kalau tuner digital ini boleh saya katakan sebagai chipset atau sebagai motherboard penerima siaran digital ya. Karena di sini sudah ada chipsetnya, ada IC memorinya. Dan outputnya ini sudah sinyal audio dan sinyal video tersendiri. Dan di sini juga nanti ada sensornya ya. Boleh dikatakan kit atau rangkaian penerima digital, tapi dalam bentuk tuner ya. Jadi kit atau rangkaian penerima siaran digital dalam bentuk tuner. Jadi bukan tuner seperti tuner-tuner yang ada di pesawat televisi biasa ya. Kalau tuner pesawat televisi biasa itu kan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kan kaki-kakinya itu ya hampir sama sih, tapi fungsinya beda. Kalau di tuner biasa ini nanti tidak ada sensornya, sensornya ikut di mesin pesawat televisi. Tetapi kalau tuner digital ini di sini sudah ada chipsetnya atau programnya, sehingga nanti pemrogramannya itu sudah berada di tunernya, juga sudah ada remote-nya. Bisa dipahami ya. Jadi tuner digital di sini bukan seperti tuner biasa TV analog, tetapi merupakan chipset atau kit penerima digital. Jadi hampir sama dengan setbox. Nanti kita akan membandingkan seperti apa tuner digital dan seperti apa setbox. Saya ulangi lagi untuk fitur-fiturnya ya yang ada pada tuner digital, yaitu yang bagian sini itu rangkaian port USB ya. Terus gunanya apa sih port USB ini? Port USB ini, soket USB ini kita bisa merekam siaran atau bisa kita memutar musik pakai flash disk ya. Kita bisa memutar musik pakai flash disk ini, atau kita bisa merekam siaran pakai flash disk ini. Di supportnya nanti ada programnya namanya PVR ya, program video recorder ya. Jadi siaran pesawat televisi bisa kita rekam menggunakan program PVR, pemrogram video recorder. Jadi nanti hasil siaran kita rekam pada flash disk, yaitu menu yang ada pada tuner TV. Di bagian atas ini ada soketnya ya. Di sini tertulis ada 5 volt PO PD main sama ground. Kemudian yang di sebelah sini yaitu ground, VO, LO, dan RO. VO itu video out untuk bagian video, LO itu audio bagian L, dan RO itu audio bagian R. Sementara fitur yang di bawah ini yaitu video out sama ground, 12 volt ground, IR remote, LO itu L audio bagian L, setting, RO, dan IR out. Ya, ini fitur yang sudah pernah saya terangkan ya. Masih banyak yang belum paham untuk mengenai pemasangan sensor ya terutama.
Jadi untuk sensornya itu bisa digabung menggunakan TV aslinya. Kalau TV Cina itu nanti sudah support dengan remote aslinya, jadi cukup menggunakan satu remote. Bisa pakai remote yang bawaan tunernya ini sudah support ya, jadi tidak perlu dua remote. Tetapi kalau produksi TV-TV Jepang merek-merek tertentu, kita harus pakai dua remote. Ya, kendalanya di pemasangan sensornya. Nah, pemasangan sensornya ini kita bisa menggunakan ini sensor ya. Pemasangan remote-nya akan saya praktekkan kalau pakai sensor tersendiri. Di sini nanti 5 voltnya sensor itu kita dapatkan di jalur ini. Ini 5 volt, kemudian ground, kemudian IR remote. Oke, ini untuk pemasangannya. Untuk sensornya ini, untuk kaki tengah itu kita hubungkan ke ground ini. Kaki tengah kita hubungkan ke ground. Kaki yang sebelah kanan ini B+. B+ kita ambilkan dari tegangan 5 volt yang di sebelah atas ini. Kemudian yang di sebelah kiri ini IR. Ini dimasukkan ke IR bagian sini. Sudah cukup jelas ya. Jadi 5 volt, yang tengah ground, yang sebelahnya IR. Nah, ini kalau kita mau menggunakan sensor sendiri. Nah, ini. Sekali lagi saya terangkan, pemasangan tuner digital ini yang diperhatikan hanya pemasangan harus tegangan 12 volt. Karena suplainya tuner digital ini hanya 12 volt ya. Sudah saya terangkan ya. Untuk apa sih perbedaan antara tuner digital dengan setbox? Oke, kita akan membandingkan. Kalau kita lihat di sini kita sudah membuka untuk setboxnya. Untuk IC chipsetnya itu hampir sama ya. Ini IC chipsetnya, di sini juga IC chipsetnya. Kalau tuner digital ini disuplai dari tegangan 12 volt. Tetapi kalau untuk setbox ini ternyata disuplai dari tegangan 5 volt. Kita lihat ya, di sini untuk motherboardnya di sini ada PSU ya. Jadi kalau untuk setbox ini ada PSU tersendiri, yaitu suplainya hanya 5 volt. Sementara kalau tuner digital ini suplainya 12 volt ya. Perbedaannya di situ. Jadi untuk tegangannya lebih besar tuner digital. Untuk rangkaiannya hampir sama ya di sini. Di sini untuk IC memorinya, di sini untuk memorinya di sini chipset, di sini chipsetnya, di sini untuk tunernya, di sini juga untuk tunernya. Kalau tuner digital ini slotnya hanya slot USB ya. Sementara kalau untuk setbox, selain di sini ada slot USB, di sini juga ada slot HDMI ya. Jadi perbedaannya di slot HDMI. Tapi dari jenis chipsetnya dan rangkaiannya hampir sama ya. Hampir sama-sama menggunakan komponen SMD atau komponen dalam bentuk chip atau mini ya. Ini demikian untuk perbedaan dari tuner digital dan setbox. Kalian mau pakai yang mana silakan. Mau pakai setbox atau mau pakai tuner digital. Yang pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau tuner digital bagi kami para teknisi kayaknya lebih praktis karena nanti ini dipasang di dalam pesawat televisi, sehingga tidak perlu kabel AC 2 ya, cukup satu kabel AC untuk pesawat televisinya. Sementara kalau untuk setbox nanti itu kabel televisinya sendiri, kabel setboxnya tersendiri, dan setboxnya terpasang di luar sehingga kurang praktis. Itu kekurangannya setbox. Sementara kelebihannya setbox itu kelebihannya tuner digital ini bisa dipasang di dalam pesawat televisi.
Harganya kalau untuk setbox ya sekitar 200-an. Untuk tuner digital kebetulan kemarin saya belanja di toko, salah satu toko di Kota Semarang ini sekitar 125 ya. Saya kemarin beli 2 ini. Silakan mau pilih pakai tuner digital atau setbox. Demikian perbedaan dari setbox dan tuner digital. Semoga para kalian yang belum paham mengenai tuner digital dan setbox dengan tutorial ini menjadi lebih paham. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Pak Dul Teknisi Amatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.